Segenap umat Tuhan, shalom. Dari tempat ini kami menyampaikan salam perkenalan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Kasih-Nya tetap abadi bersama kita dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hari ini masih dalam bulan keluarga, kita merenungkan bahwa di dalam keluarga itu ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dengan baik, sebab kebiasaan saling mempersalahkan di luar rumah kurang, tapi di dalam rumah itu biasanya kuat sekali. Kalau di kantor, di pasar, di jalan, semangat saling mempersalahkan itu akhir-akhir ini berkurang. Tetapi yang masih kuat itu adalah rumah tangga. Kadang-kadang papa menghakimi mama, mama menghakimi papa, anak-anak menghakimi orang tua, dan sebaliknya. Dalam kisah besar ini, Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka pergi ke bait Allah untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa. Umat Tuhan sekalian, berdoa itu artinya menjumpai Tuhan dalam roh. Sebuah perjumpaan yang kuat sekali bagi orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Jadi kekuatan kita ada juga di dalam doa. Dan karena itu tiap-tiap orang menganjurkan anak-anaknya untuk senantiasa tekun berdoa saat menghadapi tantangan ataupun saat menghadapi sukacita. Semua orang dihimbau untuk berdoa, menjumpai Tuhan dalam roh. Dan rumah tangga juga selalu menjumpai Tuhan dalam doa atau dalam roh. Bapak Mama Tuhan sekalian, kalau kita mendengar hal penting yang disampaikan dari cerita 10 orang kusta beberapa minggu lalu, Tuhan Yesus mempertanyakan iman orang-orang Yahudi karena orang Samaria yang kembali memuliakan Allah. Lalu Tuhan bilang, di mana yang 9? Bukankah mereka juga telah menjadi takdir atau sembuh? Mengapa mereka tidak datang untuk memuliakan Allah? Berarti doa itu artinya bertemu Allah dan memuliakan Allah. Pada titik itulah kita mengerti, kalau doa itu memuliakan Allah, berarti tidak boleh ada kecenderungan untuk memuliakan diri atau membenarkan diri. Bapak-bapak umat Tuhan, kejatuhan manusia pertama di Eden, karena Adam selain dia mengakui, tetapi dia membuat kesalahan kepada Hawa. Hawa juga mengalami hal yang sama. Tetapi pada akhirnya mereka semua mendapat hukuman Tuhan. Tuhan sangat adil. Kata radikal itu artinya radix, berasal dari kata radix. Penghakiman Allah itu bersifat radikal, artinya sampai kepada akar-akarnya. Jadi Adam kesal dengan benar, Hawa juga begitu. Lalu Tuhan hukum semua, ular akan hukum, Adam, Hawa juga akan hukum semua. Mari kita belajar bagaimana Tuhan
memiliki satu sikap yang lain. Dalam kebiasaan kita, kalau ada orang bercerita dia punya kelebihan, hati-hati, dia akan menceritakan kegagalan orang lain. Kalau ada orang bercerita bahwa dia punya kemampuan melebihi yang lain, hati-hati, karena dia tidak akan pernah menghargai orang lain. Dia selalu mengedepankan dirinya. Dan Tuhan membuka kedok besar yang terjadi dalam rumah tangga. Kebiasaan untuk membenarkan diri, lalu melihat yang lain tidak memiliki apa-apa. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam hukum ibadah, salah satunya adalah doa. Saat kita berdoa, Tuhan tidak suka kita bikin laporan, diskreditkan orang lain, lalu tampilkan siapa kita. Tuhan tidak suka yang itu. Jadi Tuhan mau katakan begini, berhati-hati dengan orang-orang yang suka berbicara banyak, tapi dia mengedepankan dirinya. Itu hati-hati. Dan Tuhan membenarkan orang yang kalau di hadapan Tuhan dia merendahkan diri. Jadi seringkali kita mempertentangkan istilah merendahkan hati dan merendahkan diri. Kalau di hadapan Tuhan itu diri harus direndahkan. Kita penutup itu kasih turun. Kita tutup harus turun. Kita punya embel-embel semua harus diturunkan. Walaupun kita memiliki banyak aset, kita memiliki ini, itu dan seterusnya, tapi di hadapan Tuhan kita harus merendahkan diri. Dan ini kisah yang sungguh luar biasa. Kalau orang merendahkan diri itu, dia sadar bahwa dia punya kelemahan. Dan karena itu, mari kita maknai bulan keluarga ini dengan sebuah komitmen yang tinggi. Kita memberi ruang untuk semua berbicara. Ada keleluasaan di antara kita saat kita berbicara. Tidak ada lagi kesempatan untuk mereka yang menghakimi orang lain. Kebiasaan untuk membendung satu semangat hidup yang baik untuk tampil ke depan. Mungkin dari segi suku dia orang kecil, tapi kita beri ruang untuk semua bertumbuh dengan baik. Dan Tuhan mau orang-orang pilihan itu memiliki satu budaya baru, manusia baru, satu kehidupan yang diperbaharui. Semua diberi ruang untuk bertumbuh bersama-sama. Kalau saya hidup, dia hidup. Bukan kalau saya hidup, bagaimana supaya boleh dia mati. Kalau saya hidup, maka dia hidup. Dan kita hidup bersama-sama dari kemurahan Tuhan. Dan karena itu mari kita satukan kembali. Kita punya kebiasaan-kebiasaan membangun kekuatan dalam rumah. Karena kadang-kadang di luar itu kita alim ulama, kita tampak alim sekali, waktu ada baik sekali, tapi dalam rumah imam tua ini saya ini kalau cerewet, iya, tapi di rumah saya ini baik sekali, iya, tapi di rumah kemana?
Semuanya terbuka dan terang, semuanya tidak tersembunyi, jelas. Dan karena itu Tuhan menyerang kebiasaan-kebiasaan ini yang terjadi dalam rumah. Kita punya hukum itu adalah mau menang sendiri dan suka tersinggung dan mau menang sendiri. Salah sedikit emosi, mau menang sendiri. Rumah itu Tuhan yang kasih. Rumah tangga itu, yang mendirikan rumah tangga itu adalah Tuhan. Jadi semua orang yang menghuni rumah tangga itu hormat sedikit kepada Tuhan. Berlakulah adil sedikit dalam rumah tangga. Dalam rumah itu ada bapak yang aktif, tapi juga ada mama yang aktif sekali. Dia yang komando semua. Mestinya dua-dua aktif. Dan jangan ada yang jadi polisi atau hakim dalam rumah. Karena di hadapan Tuhan, jangan lapor kita pembayar. Karena tanpa kita lapor pun, Tuhan sudah tahu siapa kita di hadapannya. Tidak usah berkelit bahwa saya begini. Tidak usah. Coba kalau Adam bilang begini, Tuhan, kasihani kami orang berdosa itu. Kami semakan itu buah, itu gara-gara saya. Saya tidak tegur saya punya istri. Jangan ambil itu buah, itu Tuhan ada larang. Saya tidak tegur saya punya istri, dan saya juga ikut makan. Tuhan ampuni kami. Doa orang dengan cukai. Kalau Adam berdoa begitu, mungkin itu cerita lain. Tapi karena dia membenarkan diri, kebiasaan begitu kan, dalam rumah membenarkan diri. Apa mau Tuhan sekalian? Akhirnya semua dapat hukuman. Itu keadilan. Tuhan dan cukup tidak usah. Saya sudah mengerti, saya tahu. Jadi Adam juga dapat kelebihan, Hawa juga berlebihan. Ular apalagi. Kalau kamu sesama anggota dalam rumah tangga, mestinya di hadapan Tuhan itu kita bersatu. Mestinya di hadapan Tuhan itu kita semua jika berlutut dan katakan, ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ibu anak yang bikin salah, tapi dia berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, ampunilah kesalahan anakku. Ibu istri salah, tapi dia berdiri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan kasihani akan mampu ini. Ya, karena itu salam untuk kita semua. Kita merenungkan bulan keluarga ini, kita harus mampu untuk melihat soal yang paling besar yang kita sedang hadapi. Dan Tuhan butuh orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Malah kalau kita merendahkan diri, Tuhan suka dari kesempatan lain. Lu punya dosa diampuni, lu punya dosa diselesaikan. Akulah yang akan menyelesaikan dosamu. Selesai sudah. Engkau hidup menjadi baru. Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Lalu orang Farisi itu justru menerima kesalahan. Dan orang yang salah pasti dihukum oleh Tuhan. Yaitu apa? Di pendoa tidak dijawab oleh Tuhan. Bertahun-tahun dia berdoa, tapi di pendoa tidak pernah dengar Tuhan. Di orang tua sakit, ketika dia berdoa, Tuhan tidak mendengar doanya. Ketika di anak sakit, dia berdoa, Tuhan tidak mendengar. Itu hukuman untuk orang yang salah. Tapi kalau orang itu dibenarkan
Tuhan. Dia tampil dengan kerendahan. Dia katakan Tuhan tanpa berkata-kata pun. Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Saya masa lalu pahit Tuhan. Tanpa saya katakan Tuhan sudah tahu. Tuhan bilang anakku. Tuhan memeluk si bungsu ini kembali menjumpai dia di pintu gerbang. Dan Tuhan suruh bikin pesta besar. Kita pesta hari ini, kita pesta. Papa Mama Tuhan sekalian, itu rumah tangga. Dan di sini ada rumah tangga jemaat kasih karunia. Kasih karunia artinya Papa Mama biasa berkata. Kita jujur bahwa nama gereja itu bukan sembarang. Kalau nama gereja itu adalah kasih karunia, berarti di sini ada kekuatan, ada kuasa yang besar, ada keramahan, ada kemuliaan Tuhan yang harus kita nyatakan. Karena Tuhan memberi nama jemaat ini bukan sembarang memberi nama. Jadi kalau jemaatnya itu kita ikuti saat kalau dari nama jemaat kita dapat indikator situasi kehidupan dari jemaat. Dan di sini kasih karunia. Ini kasih karunia. Mungkin di Gimit salah satu entah berapa jemaat di Gimit ini yang pernah kasih karunia. Mungkin hanya usaha baik. Langkah sekarang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati panitia sidang Majelis Klasis yang